Cek saja dulu. Cek. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk membersamai kita. Agak mundur boleh? Agak bisa ke frame kamera dengan tepat. Bagaimana Bapak Alisa? Ada bisa? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, beserta seluruh Bapak fasilitator bersama Bapak dosen yang sudah memberikan materi yang cukup luar biasa kepada kita di 5 hari kemarin. Kami dari kelompok 4 dengan komposisi anggota yang lumayan cukup membanggakan ini dari 5 hari kemarin. Saya dengan Pak Maulana, terus di sebelah saya dengan Bapak siapa Pak? Ya ini kan langsung aja gitu maksudnya. Ipin. Dengan Bapak Ipin. Saya dengan Pak Novel. Saya Adi. Saya Bu Agustin. Dan saya Ana. Boleh kita kasih applause yang meriah buat kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah dipersilakan. Oke. Itu demikian tadi sebagai perkenalan kita di awal. Silakan. Jadi biar nggak tegang, mereka nanti akan mempresentasikan modul yang akan kita presentasikan bersama gitu ya. Jadi karena lumayan cukup lama, jadi 10 menit saya timer dulu biar nggak terlalu kelamaan. Oke, baik Bapak Ibu, sebagai pendahuluan di sini kita materi modul 4 yang sama-sama kita sudah eksplor bersama ya Bapak Ibu. Untuk materi modul 5 ini kami memang baru bisa menyerapnya hanya beberapa persen saja ya Bapak Ibu, karena memang keterbatasan waktu, karena yang disyaratkan oleh dari Maxim ini program 6 bulan dipangkas menjadi 5 hari gitu ya. Mungkin 2 bulan jatuhnya seperti itu. Jadi kami cepat harus belajar terkait dengan materi yang sudah diberikan. Tapi yang ingin saya garis bawahi, yang pertama terkait dengan pedagogik ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak seringkali mengadopsi membersamai anak-anak kita di sekolah. Jadi ya sudah, pelajaran itu sebenarnya alami saja menurut saya. Jadi tidak ada yang dihususkan untuk kita belajar, karena memang kan pribadi manusia kita nih sebagai pendidik itu kan berbeda-beda ya. Jadi banyak hal yang kita belajar dari kehidupan kita sehari-hari, dan juga mungkin dari diklat yang sekarang ini kita mendalami bersama. Dan yang terpenting kami dari kelompok 4 ini sangat bersyukur sekali, terutama untuk sebagai tuan rumah ya, yang sudah memberikan fasilitas yang cukup lumayan menurut kami ini luar biasa ya Bapak. Dari tuan rumah Bapak Sahrul, terima kasih Pak. Jadi kami ini sangat berbangga sekali bisa hadir di satu sekolah yang megah seperti SMP 1 ini, yang mungkin di sekolah saya tidak punya hall yang seluas ini. Ini hanya jadi mimpi, mudah-mudahan nanti bisa mencontoh SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Dan kalau dilihat iklim, beberapa teman-teman kerabat kami ini dari berbagai sekolah ya, ada yang dari swasta dan juga ada dari sekolah negeri. Memang dengan iklim yang berbeda-beda. Nah, setidaknya kalau untuk modul 5 ini kami buatnya yang sederhana aja Bapak Ibu, karena juga keterbatasan waktu, tapi insya Allah ini akan daging semua yang akan kita paparkan oleh kerabat kita semua. Oke. Jadi sekiranya itu aja sebagai pembuka. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk teman sejawat kita untuk bisa mempresentasikan
modul 5 yang sesuai diadopsi oleh kita semua. Terima kasih. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan dari kelompok 4 ya. Kelompok. Pendahuluan dan prinsip pedagogik ya. Kalau kemarin kan disampaikan oleh Bapak Fasilitator kalau misalnya kita guru pedagogik mah udah kata. Sebenarnya buat saya pedagogik itu selalu apa ya? Karena bukan dari SPD ya, mungkin jadi tidak belajar dasar-dasar walaupun belajar sepotong-sepotong, tapi pada dasarnya memang guru-guru yang basicnya bukan dari SPD ya, sarjana pendidikan, mungkin rekan-rekan di sini semua juga hampir sama ya, kebanyakan dari Eskom atau ST dan sebagainya. Saya SS ya, sarjana sastra. Jadi memang untuk yang pedagogik ini biasanya pengalaman ya, apa yang saya rasakan, bagaimana dulu guru mengajar saya waktu SD, SMP, SMA sampai ke kuliah, itu yang biasanya memang melekat gitu. Jadi memang untuk pembaruan ya, apalagi kalau misalnya sudah usia di atas 40, pembaruan itu memang udah susah gitu. Jadi kebiasaan yang sudah mendarah daging itu biasanya susah diubah gitu. Jadi memang untuk pembaruan. Jadi kalau misalnya perubahan kurikulum, bagaimanapun kadang-kadang tiap 5 tahun atau berapa tahun ganti menteri, ganti kurikulum, guru-gurunya tetap aja begitu. Ya, jadi untuk pedagogik ya sebenarnya kebanyakan saya yakin apa yang Bapak lakukan di kelas atau Ibu lakukan di kelas itu biasanya pengalaman kita berada di kelas waktu SD, SMP, SMA dengan berbagai guru ya, dari yang guru yang paling kita benci sampai guru yang paling kita cintai. Jadi memang itu yang saya rasakan sendiri. Jadi pada prinsipnya memang pedagogik ya itu kita terus berubah gitu. Apalagi saya kalau misalnya SMP, sekarang kan banyak kasus ya, seperti kemarin ada kepala sekolah nampar siswa, ribut semua. Ada yang kalau generasi saya mungkin kepala sekolah nampar siswa ya, saya juga pelaku beberapa kali ditampar dan rasanya biasa aja gitu. Ada juga yang mungkin tersinggung, ada yang marah dan sebagainya, sampai sekarang membekas, luka dan sebagainya. Ya itu mungkin ya karakter kita masing-masing juga membangun, terutama di keluarga juga gitu. Karena memang yang pertama mendidik, membesarkan kita adalah keluarga, kemudian lingkungan sekitar gitu. Sekolah itu setelah mungkin sudah agak besar ya, mungkin TK, SD, baru kemudian dapat pengaruh dari sekolah. Tapi dari awal ya orang tua dan keluarga, kemudian lingkungan sekitar yang membentuk karakter kita. Kemudian untuk pembelajaran, tentunya kalau kita ya ini untuk materi coding dan KKA, memahami dasar coding KKA, kemudian melatih berpikir sistematis dan logis, kemudian desain pembelajaran mendalam. Nah ini yang paling sulit memang sebenarnya kalau saya pikir adalah berpikir sistematis dan logis ya. Karena memang anak-anak sekarang ya banyak visual ya, jadi memang untuk membangun logika itu mereka sulit karena memang instan ya, seperti YouTube Short atau TikTok itu kan gambar yang hanya beberapa video hanya beberapa detik, kemudian ganti lagi ya. Maka sekarang kemudian ada istilahnya brain rot ya, jadi kebusukan otak, karena memang banyak sekali yang masuk ke otak kita, berbagai masalah ya masuk ke otak dengan YouTube Short atau TikTok ini ya. Jadi Bapak sekarang scroll 1 jam aja, entah berapa puluh masalah yang masuk ke kepala kita ya, dari perselingkuhan, dari perceraian, dari materi olahraga, kemudian masalah hiburan dan sebagainya ya. Kemudian desain pembelajaran mendalam, ini saya tidak bisa menjelaskan karena ya ini saya kebagiannya kesini bukan ke PM. Jadi mungkin sambil belajar lah nanti. Lanjut. Nah untuk memahami karakter siswa ini
Ya, untuk berbagai macam, tapi kalau misalnya di sekolah-sekolah negeri tentunya banyak sekali karakternya luar biasa ya. Kalau misalnya untuk sekolah saya sih lebih spesifik karena mungkin kalangan menengah ke atas ya, di sekolah di SMP Krisis, kemudian juga kebanyakan sukunya Chinese ya, kemudian latar belakang keluarga juga petanya tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau sekolah negeri dengan ratusan siswa bahkan ada yang ribuan, itu latar belakangnya tentunya sangat beragam. Nah ini tentunya kita harus juga ya ini salah satu fungsi sekolah ada membentuk karakter siswa. Jadi kita memahami awal, tapi kita juga harus membuat karakter siswa itu sesuai dengan yang sekolah terapkan gitu. Terutama kalau misalnya sekolah Islam misalnya dengan karakter Islamnya, tentunya dari berbagai macam kalangan atau apapun tentunya dibentuk menjadi karakter yang diinginkan oleh sekolah sesuai visi misi sekolah. Kemudian terapkan diferensiasi belajar. Nah ini juga memang sulit sebenarnya, tapi memang harus kita lakukan, terutama kalau misalnya kebetulan saya juga guru pembimbing khusus. Kalau untuk di kelas-kelas itu banyak anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya hampir sekarang kalau dilihat memang banyak sekali anak berkebutuhan khusus tapi tidak terdeteksi. Artinya tidak pernah dibawa ke tempat klinik untuk tumbuh anak psikolog, tapi sebenarnya mereka anak berkebutuhan khusus ya. Tapi tidak kelihatan ya, anak-anak yang hiperaktif, kemudian sulit belajar, terus pemahamannya lambat, kemudian agresif dan sebagainya, itu ya tentunya harus kita pahami dulu latar belakangnya apa, baru kita bisa terapkan diferensiasi belajar. Kemudian akuatetik saya kira sudah bisa dilanjut. Oh ya, berarti selanjutnya saya serahkan ke Pak Adi. Silakan Pak Adi. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang berikutnya yaitu adalah mengidentifikasi karakteristik siswa. Jadi pada dasarnya guru harus memahami konteks lokal, budaya, minat, motivasi, kemampuan awal, dan juga gaya belajar setiap siswa. Karena pada dasarnya setiap siswa itu memiliki cara dan gaya belajarnya berbeda-beda. Kita nggak bisa memukul rata anak itu menggunakan gaya belajar yang sama. Ada yang kinestetik, ada yang aktif, ada yang auditori, dan yang lain-lainnya. Jadi kita sebagai guru pun harus paham dan bisa mengidentifikasi bagaimana gaya pembelajaran yang cocok untuk anak-anak. Pengenalan mendalam ini memastikan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan juga memiliki makna yang luas bagi semua siswa. Strategi identifikasi, survei awal kemampuan. Jadi di sini kita perlu tahu ketika kita baru masuk ke dalam kelas, ya, ketika tahun ajaran baru dan yang lain-lainnya, agar kita bisa mengetahui bagaimana nih kemampuan anak-anak itu seperti apa. Lebih baik di pembelajaran awal kita membuat asesmen awal untuk mengetahui dan mendiagnosa apa kemampuan dan tingkat kemampuan dari anak-anak tersebut, agar nanti ketika pembelajaran ini kita sudah bisa memetakan tingkat kemampuan anak-anak ini sesuai dengan tingkatannya masing-masing, seperti itu. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, kita sudah tahu apa anak-anak ini tingkat 1, 2, atau 3, low, mid, ataupun high. Jadi nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Observasi gaya belajar. Nah, di sini anak-anak kita tahu ya, anak-anak itu punya kekhasannya masing-masing. Gaya belajarnya luar biasa banyak. Ya, bahkan ada yang gaya belajar sambil beraktivitas, ada yang sukanya sambil membaca, ada yang suka sambil nonton video, dan masih banyak lainnya. Nah, ini kita sebagai guru pun harus peka dan juga harus paham agar ketika kita mendeliverikan ilmu kepada anak ini, apa yang kita berikan ini tepat dan juga sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Lalu wawancara informal. Nah, wawancara informal sendiri ini bisa kita tanya secara personal di luar aktivitas pembelajaran, apabila ketika bertemu dan juga apabila kita berpapasan di lingkungan sekolah. Karena kita bisa tahu nih,
anak-anak itu ketika di kelas seperti ini, tapi ketika di luar kelas malah berbeda. Jadi kita bisa menanyakan, kenapa kamu bisa seperti ini, kenapa kamu bisa berbeda ketika di kelas. Jadi kita tahu bisa dan mengidentifikasi apa yang menjadi keunikan anak tersebut dalam pembelajaran. Tes diagnostik tadi seperti yang awal untuk mengukur kemampuan dari siswa tersebut, bagaimana kemampuan ini anak ini di tingkatan low, mid ataupun high. Nah, dalam mengidentifikasi itu di sini ada contoh praktik AI pengenalan hewan Nusantara. Jadi dari sini kita ada sedikit sampling praktik pembuatan AI untuk pembelajaran anak-anak, yaitu adalah siswa membuat model AI dengan menggunakan teachable learning, yaitu untuk mengenali 3 jenis hewan, ya, yaitu ada ayam, kucing, ikan dari foto lokal yang mereka siapkan atau mereka gunakan sendiri. Jadi nanti dataset yang disiapkan anak-anak mencari bisa dengan memanfaatkan platform-platform yang ada di internet, dengan mengumpulkan dataset sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan akurasi dan keakuratan dalam dalam mencengaring ini tren atau mempelajari pola dari objek tersebut. Semakin banyak datasetnya, maka data yang akurasi data yang dibutuhkan itu akan semakin baik dan tinggi, seperti itu. Nah, ini adalah mungkin bisa latihan dasar yang bisa diterapkan oleh anak-anak, tapi memang pada dasarnya untuk melatih atau belajar menggunakan AI ini kita tentu perlu namanya pembelajaran plug, ya, menggunakan alat seperti itu, karena kita menggunakan sebuah software yang telah disediakan seperti itu. Jadi apabila keterbatasan dalam menggunakan alat ataupun perangkat komputer, kita pun bisa memanfaatkan dengan menggunakan metode unplug, yaitu dengan menggunakan perangkat yang ada di sekitar sekolah seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya mungkin Pak siapa namanya? Coach, ya, yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Melanjutkan pemaparan dari Pak Noto, kita bicara dengan hot hyper overthinking skill, di mana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui aplikasi konten, konsep, penciptaan solusi, dan unplug memudahkan siswa memahami tanpa teknologi. Jadi awal tahun pelajaran, biasanya saya akan selalu menanyakan siswa saya. Nah, berhubungan dengan pelajaran itu, siapa di antara Anda yang memiliki komputer di rumah? Tidak ada yang memiliki. Lalu kemudian, siapa di antara Anda sekalian yang memiliki gawai atau smartphone? Sama jawaban yang pertama, tidak ada yang menjawab. Bagi saya ini bukan tantangan, karena dalam hal ini saya akan mengajarkan mereka hanya melalui unplug, dan bila melalui bar, berarti saya akan melakukannya di ruang lab. Lalu kemudian, tapi sebenarnya bukan menjadi kelemahan atau mungkin, jadi saya menganggapnya bukan sebagai kelemahan, tapi justru menjadi motivasi dan juga tantangan bagaimana membangun kesadaran, ya, kesadaran berpikir mereka melalui metode unplug itu sendiri. Dan memang terus terang saya memang jarang mengajar itu di kelas. Saya biasanya belajar itu di luar kelas, khususnya di depan lab. Jadi mencoba untuk mengembangkan hubungan pemikiran yang ada di kelas. Buat itu sendiri itu meliputi
mengikuti aplikasi konsep di mana siswa menerapkan prinsip coding pada masalah nyata di sekitar mereka. Lalu kemudian ada juga debugging dan refleksi, identifikasi kesalahan, dan memperbaiki logika secara kolaboratif dengan teman. Dan kemudian ada robot penunjuk di mana siswa memberi sisi langkah dan teknik memandu robot menuju tujuan tanpa menabrak rintangan. Tapi dari semua ini, ketika saya ajak mereka untuk menuju lab, senangnya bukan main. Dan ketika saya ajari mereka sesuatu yang mungkin baru bagi mereka, itu mereka juga antusias. Dan bahkan ketika naik dengan sendirinya di tingkatan kelas, itu mereka bahkan bisa melebihi ekspektasi saya. Melalui tentunya kayak permainan scratch. Jadi bagaimana mereka itu memainkan imajinasi mereka itu memang ketika tidak punya pada terus kemudian hadir di hadapan mereka dan mereka benar-benar menuangkan apa yang ada di pemikiran mereka selama ini itu dilakukan. Coach itu sendiri yang memang meliputi analisis dan juga evaluasi serta pemecahan masalah dan juga maaf saya lupa kreativitas. Jadi memang sebagai pendidik kita memang harus di atas peserta didik, kan? Kemampuan analisis kita pun memang harus di atas rata-rata. Terus kemudian bagaimana kreativitas kita pun memang harus di atas rata-rata. Jadi semuanya memang harus melebihi ekspektasi kita pribadi. Saya kira sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Sari. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari pembahasan modul 5. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu sering sekali mendengar pembelajaran mendalam, dan hal itu pun sudah sering dilakukan secara tidak sadar untuk kegiatan pembelajaran mendalam di kelasnya masing-masing. Di sini saya akan membahas pembelajaran mendalam itu ada beberapa elemen pentingnya, diantaranya yaitu mindful learning atau disebut dengan pembelajaran bermakna, di mana di situ menghubungkan proyek dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan konten dan dengan konteks lokal mereka sendiri. Kemudian di situ ada mindful atau disebut dengan berkesadaran penuh. Di sana disediakan ruang refleksi sehingga siswa dapat sadar akan proses belajar mereka. Dan juga ada joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam kegiatan pembelajaran tersebut pun seringkali kita lakukan secara dengan kesadaran penuh kita, di mana siswa diajak untuk siswa itu tidak hanya dilatih seperti yang dulu-dulu, siswa belajar mencermati, kemudian sistemnya tidak harus menghafal, kemudian juga besok ulangan gitu. Jadi di sini anak diajak, siswa tersebut kita ajak untuk berkesadaran penuh dengan pembelajaran yang dia dapat. Kemudian kita mengkolaborasikan dengan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Dan juga di situ diantaranya ada 3M. 3M itu adalah memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksikan. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu siswa
kita lakukan dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam di kelas, mereka juga bisa mengaplikasikannya atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu pun jika kita lakukan dengan dunia digital, konsepnya sebenarnya mereka sudah pernah melakukan. Saya memberikan contoh kepada siswa dengan algoritma sederhana. Contohnya gini, kalian pernah bikin Indomie? Pernah, Bu? Nah, langkah awalnya seperti apa? Berarti itu mereka sudah mengaplikasikannya. Kemudian merefleksikannya seperti apa? Nah, merefleksikannya ya hasil dari itu bagaimana? Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari hasil pembuatan Indomie tersebut? Mereka kaji, kemudian setelah mereka mampir, oh iya ternyata seperti ini, Bu, pembuatan Indomie dengan teknik dan cara mereka masing-masing. Itulah yang disebut dengan pembelajaran mendalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan lagi oleh rekan saya dengan Ibu Ana. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu izin melanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya setelah pembelajaran mendalam adalah integrasi TIPEK, gitu ya. Jadi di integrasi TIPEK ini menggabungkan dari konten pedagogi, di mana kita sebagai guru harus punya kemampuan yang sangat baik gitu ya dalam menyampaikan apa yang informasi yang kita mau sampaikan ke teman-teman siswa. Lanjutnya terus tadi penggabungan dari konten pedagogi, terus pedagogi teknologi dan konten teknologi gitu. Lanjut Pak, untuk ini contoh ya Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh dari RPP dalam pedagogi yang pastinya adalah dalam RPP itu kita harus melakukan 3M ini ya Bapak Ibu, ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini pasti harus ada dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari gitu. Boleh dilanjut Pak? Jadi untuk terkait contoh RPP izin ya Bapak Ibu tidak saya jelaskan secara rinci karena memang kita sudah ditugaskan di LK 5.2 gitu ya. Di sini izin saya sebagai penutup aja merangkum dari apa yang teman-teman saya tadi sampaikan, bahwa dalam pedagogi ini menitik beratkan kepada kita sebagai guru, gitu ya. Kita sebagai guru bagaimana kita bisa merancang, bagaimana kita bisa membuat dan memahami bagaimana materi yang akan kita sampaikan ini bisa sampai ke teman-teman siswa. Kalau kita kan siswa SMP ya, Bapak Ibu. Jadi cara penyampaian kita, terus isi materi kita, terus bagaimana kita merancang pembelajarannya, itu titik poinnya adalah di sana. Kalau boleh diilustrasikan gitu ya, guru itu bisa diilustrasikan sebagai chef. Ya, kalau nggak salah ada di materi di modul keberapa gitu ya, guru adalah seorang chef. Jadi gimana kita membuat resep, gimana kita membuat merancang resep, memilih bahan-bahan yang berkualitas baik supaya nanti konsumen kita yang yang setelah kita masak itu, orang yang makan makanan kita itu merasa enak makanan kita gitu ya. Nah sama seperti siswa, kalau misalnya kita membuat rancangan atau kita membuat resep yang kurang baik, gimana orang-orang yang akan makan makanan kita itu akan enak gitu. Jadi guru itu sebagai chef, jadi harus membuat resep yang baik, terus mengeksekusi resepnya dengan baik juga supaya hasil makanannya bisa enak diterima sama semua orang. Itu dari analogi yang pertama. Analogi yang kedua seperti yang ada di materi gitu ya, ada analogi botol. Ya Bapak Ibu semuanya, kita sebagai botol, terus anak-anak kita, siswa-siswa kita adalah sebagai gelas, bentuknya berbeda, jadi harus dengan cara yang berbeda, diferensiasi. Dan yang terpenting adalah isi yang mau kita berikan ke anak-anak kita, ke gelas-gelas itu. Kalau isinya berkualitas baik berarti akan jadi baik juga, tapi isinya yang gak baik gitu ya, maka akan gak baik juga. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan modul 5. Saya kembalikan lagi ke Bapak MC untuk bukan Bapak ketua kita untuk menutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, demikianlah tadi dari kelompok 4 sudah menjelaskan tentang modul 5. Sebagai penutup dan saran, mulai kita lah dari proyek-proyek kecil lah Bapak Ibu di sekolah, dan implementasi nyata ya, mungkin nanti bisa dipraktekin di sekolah masing-masing dan membuat proyek-proyek yang ringan saja.
Mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pemaparan materi. Kurang lebihnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menarik sekali.